Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di acara Nanas News dengan saya Inayah Putri Fajar dan rekan saya Gina Syafiq. Dalam acara Nanas News, berita pertama pada hari ini yaitu mengenai anggota DPR yang menerima gaji dan tunjangan sebesar 65 juta per bulan. Dalam surat edaran resmi Sekretariat Jenderal DPR RI mencakup beberapa komponen utama. Selain gaji pokok terdapat juga tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan pejabat, dan tunjangan komunikasi intensif. Tidak hanya itu, setiap anggota juga menerima uang sidang dan bantuan lainnya. Tentu saja jumlah ini tidak termasuk fasilitas lain seperti rumah dinas, staf ahli, dan tunjangan operasional pribadi. Besaran gaji dan tunjangan anggota dewan ini kerap menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai jumlah tersebut terlalu besar, mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para wakil rakyat. Untuk informasi selanjutnya, kami akan mewawancarai beberapa narasumber tentang berita ini. Tetap bersama kami di Nanas News. Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Dava Kaisan Ali mengenai berita anggota DPR RI akan terima gaji dan tunjangan 65 juta per bulan. Oke, apa nih yang mau ditanya, Le? Nih, pertanyaannya yang pertama yaitu, bagaimana tanggapan Anda terkait besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR RI? Kalau menurut saya pribadi ya, melihat kondisi yang kemarin cukup ramai di media sosial terkait kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat, saya sendiri menilai ini sebuah kebijakan yang demagog, tidak berpihak kepada rakyat. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa kondisi di negara kita ini masih cukup rumit dalam segi perekonomian, tapi yang dinaikkan perekonomiannya bukan yang mereka yang menjadi UMKM kecil, yang menjadi garda terdepan buat perekonomian, tapi justru malah yang diangkat adalah orang-orang Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut saya tidak salah menaikkan gaji Dewan Perwakilan Rakyat, tapi bukan sekarang saatnya, gitu lah. Oke, selanjutnya, menurut Anda, apakah gaji dan tunjangan 65 juta per bulan sebanding dengan kinerja anggota DPR RI? Ini kalau kita bicara tentang ini agak kontroversial ya teman-teman, karena banyak banget oknum-oknum Dewan Perwakilan yang mereka dipercaya untuk menjadi memiliki jabatannya tapi tidak menjalankan tugasnya. Tapi di sisi lain juga banyak banget orang-orang Dewan partai yang bekerja dengan kinerja terbaiknya untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau menurut saya tergantung banyaknya oknum saat ini. Nah, kalau kita lihat banyak oknum, saya rasa nggak adil lah. Ibaratnya jika dikasih sebanyak 65 juta, kebanyakan. Ya. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu, menurut Anda, apa dampak kebijakan pemberian gaji dan tunjangan ini terhadap anggaran negara? Dampaknya cukup rumit ya teman-teman. Kemarin ketika baru diomongin aja, baru beberapa minggu langsung di daerah-daerah tuh rame. Kenapa demikian? Karena mereka berteriak, saya aja nggak dikasih makan kok malah mereka yang dikasih makan, ibaratnya gitu. Nah, pertama bakalan muncul konflik sosial di mana-mana, demo-demo besar-besaran, terus kebencian terhadap anggota dewan, sama citra terhadap dewan itu bakalan rusak di mata rakyat. Baik, terima kasih untuk Dava Kaisan Ali. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan Anda terkait besar gaji dan tunjangan anggota DPR? Udah, menurut saya itu sih udah gede banget ya, apalagi 65 juta itu sebenarnya per bulan atau per hari? Per bulan. Bulan ya. Itu menurut saya udah cukup banget, apalagi itu di atas UMR kan. Menurut saya sih kalau misalnya DPR masih ada yang curang atau korupsi, itu menurut saya agak bermasalah sih, karena untuk 50 juta per bulan aja tuh udah bisa menghidupi orang berapa tahun. Bahkan kalau kita lihat garis kemiskinan di Indonesia bahkan kan menurun banget ya, meningkat banget. Nah, itu bahkan bisa buat mereka makan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Syakila, apakah gaji dan tunjangan 65 juta per bulan itu sebanding dengan kinerja anggota DPR RI? Kalau untuk saya pribadi sih enggak ya, mungkin sebanding tapi nggak sampai 65 juta juga.
setelah kita lihat kinerja DPR beberapa tahun ini di bawah masa pemerintahan presiden beberapa tahun ini, saya sendiri sih mikirnya bahwa itu tidak sesuai lah, karena banyaknya kemiskinan, terus banyak yang korupsi, banyak yang penurunan ekonomi yang kita alami. Menurut saya sih untuk 65 juta sebenarnya. Oke, lanjut. Bagaimana menurut kamu dampak dari pemberian gaji dan tunjangan ini terhadap anggaran negara? Tentu kalau misalnya kita lihat anggaran negara, saya bisa baru kemarin saya belajar anggaran negara sendiri itu yang paling naik tuh masa Soeharto. Lalu dia turun, lalu setelah Soehartonya turun nggak menjabat, sempat turun drastis banget kan, terus dinaikin lagi sama masanya B.J. Habibie. Nah, menurut saya untuk anggaran negara itu kayaknya agak membuat turun gitu deh, soalnya kurang untuk 65 juta itu kayak kurang pas gitu loh, kayak lebih gede banget gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya pemerintah menanyakan apakah untuk tunjangan tersebut pengen diubah, menurut saya sih jawabnya bakal diubah ya, karena 65 juta untuk DPR per bulan itu wah gede banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tushana Yatum. Aku berasal dari Tasik Basket. Saat ini aku mau mewawancarai guru yang berada di Sekdam, yaitu Pak Basit. Halo Pak Basit, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Saya mau mewawancarai Bapak seputar gaji tunjangan DPR. Pelajaran apa itu tugasnya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Gurunya Setia. Setia. Apa kriteria kenapa milih saya untuk diwawancara? Karena menurut saya Bapak narasumber yang tepat buat wawancara. Ya, mudah-mudahan jawabannya tepat. Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak terkait besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR RI? Besarnya gaji dan tunjangan DPR RI. DPR RI. Anggota DPR itu adalah wakil rakyat yang mewakili suara dan permasalahan yang rakyat miliki. Jika dalam kondisi saat ini rakyat dalam keadaan kesulitan ekonomi, sepertinya tidak pantas jika wakil rakyat yang katanya mewakili rakyat justru malah hidup bermewah-mewahan dengan memikirkan kenaikan gaji dan tunjangan. Jadi pendapat saya kurang tepat waktunya. Untuk saat ini kurang tepat waktunya. Begitu pendapat saya. Terus pertanyaan kedua, menurut Bapak nih, apakah gaji tunjangan 65 juta per bulan sebanding dengan kinerja anggota DPR RI? Sebelumnya saya mau tanya balik, angka 65 juta kamu tahu dari mana? Dari sumber di internet, Pak. DPR itu kecil, gaji pokoknya. Yang besar itu adalah tunjangan-tunjangan, tunjangan rises, tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan-tunjangan kehormatan lainnya. Jika kamu tahu, mereka bisa mendapatkan, mengantongi itu dalam 1 bulan itu lebih dari 200 juta. Jadi bohong kalau cuma 65 juta, terlalu kecil. Kenapa bisa sebesar itu? Ya karena DPR merasa dia itu mewakili rakyat, konstituennya itu terlalu banyak sehingga butuh ditunjang sebesar itu. Terus kalau ditanya pendapat saya bagaimana? Kembali lagi, kinerjanya saat ini belum maksimal. Kenapa sih tugas DPR? Tugas DPR itu mengesahkan undang-undang, membuat undang-undang, dan segala macam. Dan saat ini ada satu undang-undang yang belum berani mereka tekan, yaitu undang-undang perampasan aset. Kenapa mereka belum berani? Karena itu merasa nanti objeknya ya ke mereka-mereka lagi. Padahal itu penting supaya tindakan pemberantasan korupsi itu bisa ditegakkan. Tapi saat ini DPR ketakutan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset itu. Jadi itu salah satu contohnya kenapa saya bilang
wakil rakyat yang dinamakan DPR itu belum pantas untuk menerima tunjangan sebesar itu, bahkan belum pantas menerima tunjangan kehormatan yang sebenarnya perilakunya tidak hormat-hormat amat. Di mana budaya flexing, tahu flexing? Pamer kemewahan, hedonisme, mobil mahal, jam mahal, belum lagi anak-anaknya cenderung mengikuti gaya hidup yang mahal. Saya kira DPR yang katanya kita hormati belum berperilaku seharusnya sebagai dewan yang terhormat. Apa dampak kebijakan pemberian gaji dan tunjangan itu terhadap anggaran negara? Kalau dampaknya sudah jelas dan bisa kita lihat dan sudah terjadi. Demonstrasi, ada kerusuhan, bagaimana DPR yang harusnya mewakili rakyat justru tidak mendengar suara rakyat, justru malah mengerahkan aparat, sehingga dibenturkan antara kita masyarakat dengan aparat, sehingga menimbulkan korban. Salah satunya yang ramai kemarin adalah Afan Kurniawan, seorang Gojek. Nah, jadi itu udah dampaknya. Kenapa merakyat protes? Karena merasa ada ketidakadilan yang terjadi. Wakil rakyatnya kok lebih hidup mewah daripada rakyat yang harus diwakilinya. Sehingga rakyat jenuh, rakyat gerah, rakyat marah. Sehingga ingin menyampaikan kepada wakil rakyatnya, dia malah kabur. Karena kerusuhan, ada beberapa rumah anggota DPR yang digeruduk, yang penjara, itu tindakan kriminal memang. Tapi ya mau bagaimana lagi, sumber masalahnya justru dari mereka sendiri. Jadi dampak-dampaknya kalau memang ini masih terjadi, DPR tidak berbenah, DPR tidak memperbaiki diri, akhlak sifat dan menjadi contoh, kejadian-kejadian yang seperti Agustus kemarin akan terulang lagi. Pendapat saya seperti itu, dampak buruknya. Ada lagi pertanyaan? Sama-sama. Semoga dapat membantu tugasnya dan semoga jawaban saya memuaskan. Sama-sama. Dadah nggak? Dadah. Terima kasih telah menyimak berita tentang tunjangan dan gaji DPR RI. Kita bersama saya.